狼。大周景中，死而无希望，若是只求你来了，天就是我生命的尽头。你这么激动做什么？星云会好好珍惜。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Masih melanjutkan series Wonderland, Singyun yang sudah menanamkan segel di jantung iblis bunga membuat dia akhirnya menjadi pelayan Singyun. Singyun tahu bahwa iblis bunga tidak mau menjadi pelayannya, namun mau bagaimana lagi, ini adalah akibat perbuatannya yang mau menghabisi Singyun. Tapi Singyun tidak begitu jahat kepada iblis bunga dan berjanji akan membebaskannya dalam 10 tahun jika dia itu tidak menyakiti orang lagi dan membantunya dengan tulus. Iblis bunga pun sangat senang dengan keputusan Singyun. Di sini Singyun memperingati iblis bunga untuk tidak memakai teknik pesona kepada dirinya dan menanyakan kekuatan apa lagi yang dimiliki oleh iblis bunga. Iblis bunga pun memberitahu dia memiliki bakat dari lahir yang mana dia itu bisa mempercepat pertumbuhan tanaman. Kemampuannya itu juga berefek kepada rumput dan bunga roh. Tapi tidak hanya mempercepat pertumbuhan saja, dia mampu meningkatkan kekuatan spiritual dari semua tanaman. Selain kedua kemampuan itu, iblis bunga juga bisa menyelinap keluar dari tanah. Dan karena dia dan Singyun saling terhubung, jadi dia bisa membantu Singyun menghadapi musuh-musuhnya. Singyun merasa puas mendengar semua itu. Scene lalu berpindah kepada Anyun dan Raja Qi. Di sana mereka bertemu dengan iblis serigala bulan. Anyun merasa jika menghadapi iblis ini hanya akan membuang kekuatan mereka saja. Tapi mereka ini tidak punya pilihan lain selain bertarung. Setelah beristirahat sebentar, Raja Qi sudah memulihkan kekuatannya sekitar 80%. Sedangkan Anyun hanya 30% saja, yang mana kita tahu dia sudah meminjamkan kekuatannya untuk membantu Singyun menghadapi iblis bunga. Mendengar hal itu, Raja Qi akan menahan serigala bulan dan meminta Anyun untuk berkultivasi. Namun Anyun merasa Raja Qi akan kesulitan menghadapi serigala bulan. Di pertarungan itu, Anyun membantu Raja Qi menghadapi serigala bulan. Tapi karena kekuatan mereka belum pulih, serigala bulan dengan mudah menghancurkan serangan mereka. Raja Qi pun membuat sebuah penghalang untuk menahan serigala bulan. Namun jika mereka terus seperti ini, Anyun merasa para monster lain akan berdatangan. Raja Qi memberitahu dia tidak akan menyesali kematiannya karena dia mati untuk dinasti Zhao. Namun karena Anyun masih muda, jadi Raja Qi akan berusaha untuk membantu Anyun pergi dari tempat ini. Anyun meminta untuk tidak khawatir karena dia sudah bertekad untuk mati. Serigala bulan yang kembali melakukan penyerangan berhasil menghancurkan penghalang Raja Qi dan membuat pertarungan kembali terjadi. Tapi tetap saja mereka belum bisa mengalahkan serigala bulan. Nah, saat itu juga Beiji memberitahu bahwa mereka sudah terkena tekniknya, yang mana hal itu akan membuat kekuatan mereka terus berkurang. Beiji tidak perlu menghadapi mereka karena banyak monster di makam tua yang bisa dia manfaatkan. Beiji penasaran apa yang telah Raja Wu berikan yang membuat mereka berani menghadapi dirinya. Raja Qi memberitahu bahwa mereka hanya ingin melindungi orang-orang di dunia, dan jika dia mati sekalipun, Raja Qi tidak akan menyesali semua itu. Dia juga merasa bahwa Beiji ini sudah dibohongi oleh Daji. Mendengar istrinya dihina membuat Beiji sangat kesal, dan dia ini tidak peduli dengan umat manusia. Raja Qi kembali mencoba menyadarkan Beiji, namun dia tetap tidak mendengarkan hal itu karena para manusialah yang telah menghabisi Daji.
dan dia akan berjanji akan membalas dendam istrinya itu. Nah, saat itu juga Anyun menggunakan kutukan pencari suara, yang mana sekarang Baiji tidak akan bisa melarikan diri. Baiji yang kesal kembali memulai pertarungan dan membuat Anyun terluka. 寻阴咒，可寻阴伤人。可恶！ 叶星云， Untung saja pada saat itu, Xing Yun datang untuk membantu mereka. Melihat Anyun yang sudah terluka, membuat Xing Yun marah dan memanggil iblis bunga untuk menghadapi iblis serigala bulan. 魅惑之术， Dengan teknik pesonanya, iblis bunga berhasil mengalahkan serigala bulan. Menyadari Anyun sekarat, Xing Yun segera memberikan pertolongan. Raja Qi tidak menyangka bisa kembali bertemu dengan anaknya ini. Dia pun tidak bisa memprediksi kemana takdir akan membawa Xing Yun. Dan walaupun dia tidak tahu apa yang terjadi antara Xing Yun dan Anyun, namun Raja Qi merasakan takdir mereka saling berkaitan. Xing Yun membenarkan perkataan ayahnya karena walaupun baru mengenal Anyun, tapi Xing Yun ini sudah merasakan kesedihan dan kesepian dalam diri Anyun. Jadi apapun yang terjadi, Xing Yun akan menyelamatkannya. Nah, saat itu juga dia pun masuk ke dalam dunia spiritual dari Anyun. Anyun sudah tahu Xing Yun akan datang kemari dan menanyakan kondisi tubuhnya. Mendengar dia yang sudah sekarat membuat Anyun merasa dia akan mati. Di sini Xing Yun berjanji akan menyelamatkannya. Namun Anyun sudah pasrah dengan takdir langit yang membuat Xing Yun sangat kesal karena seharusnya takdir membawa orang-orang jahat untuk mati dan bukan Anyun. Anyun berterima kasih karena hanya Xing Yun lah yang mau dia hidup. Xing Yun yang tidak rela ditinggalkan oleh Anyun membagi kekuatan hidupnya. Karena hanya inilah satu-satunya cara yang bisa Xing Yun lakukan. Walaupun hal ini sangatlah menyakitkan, tapi Xing Yun terus berusaha. 你来了， 受伤严重， 其实我早就有准片，就是我生命的尽头。 若天道真的能， 你这么激动做什么？ 我不允许你就这么放弃，哪怕，那我的生命也可以和你。 叶星云，快停下！ Anyun berterima kasih dan kita dibawa ingatan dari Anyun yang mana dia sudah ditakdirkan untuk mati di saat menjalankan misi ini. Namun karena pertemuannya dengan Xing Yun, dia pun tidak memikirkan hal itu lagi. Xing Yun pun berhasil membagi kekuatan hidupnya kepada Anyun yang membuat iblis bunga dan Raja Qi terkejut. Karena untuk memulihkan kekuatan hidup sangatlah sulit. Xing Yun yang masih kesakitan segera diberikan obat oleh Raja Qi untuk menstabilkan pondasi kekuatannya. Anyun meminta maaf, namun Raja Qi tidak menyalahkannya karena itu adalah kemauan Xing Yun. Anyun pun mendekati Xing Yun untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya itu. 星云会好好珍惜。 Raja Qi memberitahu bahwa banyak orang yang mencari jalan untuk menjadi peri dan mendapatkan umur yang panjang. Namun mereka lupa bahwa ada peri sejati yang mana untuk mencapai tahap itu mereka harus melupakan hidup dan mati. Raja Qi yang melihat perbuatan anaknya membuktikan bahwa Xing Yun ini memiliki hati yang baik dan dia itu sangat tenang menghadapi hidup dan mati. Kita pun dibawa ke dunia spiritual milik Xing Yun. Di sana, iblis bunga penasaran kenapa Xing Yun mau memberikan separuh kekuatan hidupnya kepada Anyun. Xing Yun menceritakan bahwa dia ini belum mengenal Anyun dengan baik, tapi walaupun begitu, dia sudah merasakan perasaan dari Anyun. Dia tahu Anyun tidak banyak bicara, namun dia sangatlah menghargai cinta dan kebenaran. Dan karena sifatnya itulah, Xing Yun sangat menghormati wanita seperti Anyun. Dan pada saat bersamaan, dia juga merasakan kesepian dari Anyun. Jadi Xing Yun pun berharap bisa membantu Anyun. Iblis bunga merasa terharu, dan jika saja dulu dia bertemu dengan Xing Yun, mungkin dia ini tidak akan tersesat. Namun Xing Yun meminta untuk tidak berharap terlalu tinggi kepadanya, karena mungkin semua itu adalah takdir. Xin lalu berpindah kepada Baiji, yang mana dia ini masih meratapi kepergian dari istrinya.
Jika saja pada saat itu dialah yang menjadi kaisar, mungkin dia ini tidak akan kehilangan Daji. Dan karena kultivasinya sudah berkembang, dia berjanji akan membalaskan dendam istrinya itu kepada Raja Wu. Tapi Iblis Hailong merasa Baiji belum bisa menghadapi Raja Wu. Nah, saat itu juga pangeran pertama datang untuk menemui pamannya ini. Kedatangan dia kemari untuk menagih janji pamannya untuk menjadikan dirinya sebagai pewaris kerajaan. Tapi Baiji melupakan perjanjian mereka, yang mana hal itu membuat pangeran pertama kesal. Baiji memberitahu bahwa dia ini ingin mendapatkan kembali sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya. Di tengah pembicaraan itu, Baiji tidak menyangka bahwa pangeran mau menjadi raja demi orang-orang di dunia. Mendengar hal itu, membuat Baiji semangat dan memberitahu bahwa dia akan membalas dendam kepada Raja Wu yang sudah menghabisi istrinya. Pangeran pertama yang kesal ayahnya diancam segera menyerang Baiji. 下苍生冠冕堂皇，妻子的小人一样虚伪，就要效法父王当年。行什么道？三大高手同时出手，看你们！ Namun para pengawalnya bukanlah lawan yang pantas bagi Baiji. Baiji pun segera menyerang pangeran pertama dan baginya mereka ini hanyalah seekor semut. Nah, di saat mau menghabisi pangeran pertama, Jokang pun datang dan meminta untuk melepaskan kakaknya. Baiji tidak ingin melukai Jokang dan memintanya untuk tidak ikut campur. Apalagi kakaknya itu sudah sering mengirimkan orang untuk menghabisi Jokang. Jokang sudah tahu hal itu, namun itu semua adalah pertarungan untuk merebutkan kekuasaan. Sedangkan dia datang kemari untuk menghentikan pamannya ini demi melindungi dunia. Baiji merasa Jokang ini sama dengan Raja Wu, namun seharusnya Jokang tahu dengan kekuatannya itu, dia tidak akan bisa menghentikan dirinya. Walaupun sadar dengan perbedaan kekuatan antara mereka, Jokang tidak peduli. 叔父，住手吧！ 纵然我实力不如你，小子找死！居然还有你这样的人物！接近半仙之境的高手。 Walaupun tekad mereka kuat, namun tetap saja dalam pertarungan kekuatanlah yang menentukannya. 你觉得你们走得掉？ Baiji berhasil mengalahkan mereka semua karena dia ini sudah menyempurnakan bentuk naga Yinglong. Jokang yang tidak menyerah begitu saja membangkitkan aura naga sejati yang sangat legendaris. Baiji tidak menyangka Jokang adalah orang yang dipilih oleh surga. Dan karena kekuatan ini jugalah dia bisa kalah dengan Raja Wu. Pangeran pertama merasakan Jokang adalah orang yang diramalkan. Baiji pun memanas-manasi pangeran pertama karena sebagai penerus kerajaan, dia itu malah tidak dipilih oleh surga. Dan hal ini pun membuktikan bahwa Raja Wu tidak akan menjadikan pangeran pertama sebagai pewarisnya. Jokang yang sudah kelelahan diberitahu bahwa ayah mereka akan datang kemari. Dan jika dia tidak datang, maka Raja Wu akan merasakan rasanya ditinggal oleh orang yang mereka sayangi. Dan bagian 24 pun bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya, mungkin akan dijadikan 2 minggu sekali supaya durasinya lebih panjang. Bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.